Pernahkah kamu melihat seorang yang terlihat sangat biasa, hidupnya membosankan, pekerjaannya biasa, dan tidak terlihat berbahaya? Tapi bagaimana orang seperti itu menyimpan masa lalu yang sangat mengerikan? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Nobody tahun 2022 yang merupakan salah satu film kesukaan saya. Dan inilah Nobody. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu saja, sampai orang lain bahkan tidak menyadari keberadaanmu? Itulah yang dialami oleh seorang pria bernama Hutch Mansell. Setiap harinya, hidupnya terlihat sama saja. Pada suatu malam, Hutch terbangun dan ia hendak turun ke ruang tamu. Sesampainya di bawah, ia mendengar ada suara, dan tak lama ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya. Ia pun hendak segera menelpon polisi, namun pada saat itu ia ketahuan oleh dua pencuri tersebut. Dan seketika ia ditodong oleh pistol, dan segera dua pencuri itu mengambil uang dan jam tangan miliknya. Pencuri itu juga hendak meminta cincin pernikahan Hutch, namun tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan segera menjatuhkan satu pencuri dan melawannya. Segera Hutch juga hendak memukul pencuri satunya dengan pukulan golf. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti entah kenapa. Akibatnya anaknya pun ditonjok oleh pencuri dan mereka pun segera pergi. Anaknya pun marah padanya kenapa berbuat seperti itu. Setelah itu polisi pun datang ke TKP. Hutch pun diberikan beberapa pertanyaan oleh polisi. Setelah itu pun Hutch memikirkan apa yang terjadi tadi. Tak lama putri kecilnya datang dan menghampirinya. Hey, kiddo. We need a cat. Yeah? Esok paginya mereka pun melakukan rutinitas mereka seperti biasa setelah kejadian tadi malam. Dan saat keluar rumah, Hutch dan keluarganya bertemu tetangga rumahnya. Tetangganya membicarakan hal yang terjadi tempo malam. Dan ia juga bilang kepada Hutch sepertinya ia butuh latihan bela diri untuk berjaga-jaga. Lalu Hutch pun segera pergi ke kantornya. Sesampainya di kantor, ia bertemu adik iparnya. Adik iparnya bertanya apakah kejadian tadi malam benar adanya, dan kenapa Hutch tidak melumpuhkan para pencuri saat ada kesempatan. Adik iparnya mengolok-oloknya dan memberikan senjata kepada Hutch untuk berjaga-jaga, namun Hutch menolaknya. Setelah itu, ia pun menjalani hari-harinya yang membosankan di kantor. Tak lama, Hutch membuka lemari yang di dalamnya berisikan sebuah radio komunikasi. Di situ ia berbicara kepada seseorang yang ada di radio. Orang itu bertanya bagaimana tentang kejadian tadi malam. Hutch pun menjelaskan kepadanya kenapa ia tidak melawan, karena salah satu pencuri merupakan seorang wanita, dan pistol yang mereka gunakan juga tidak ada pelurunya. Di sini bisa disimpulkan bahwa pada saat kejadian, kenapa Hutch tidak melawan karena ia kasihan terhadap dua pencuri tersebut. Tak lama, Hutch pergi ke pantai Jompo. Di situ ia menemui seorang pria tua yang merupakan ayahnya. Mereka pun berbincang dan menanyakan kabar satu sama lain. Tak lama, Hutch pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, putrinya bertanya kepada ayahnya, apakah melihat gelang kucing yang ada di sebuah mangkok? Dan seketika, Hutch pun segera pergi tanpa mengatakan apapun. Ia kembali ke tempat sang ayah untuk mengambil sesuatu. Ia pun pergi menaiki bus dan pergi ke beberapa tempat pembuatan tato untuk menanyakan sesuatu tentang sebuah tato. Pada saat ia mendatangi tempat terakhir, di situ ia bertanya dengan menunjukkan sebuah tato dan sebuah lencana samaran. Namun, pemilik toko itu tidak percaya dan hendak menghajarnya. Hutch pun mengeluarkan sejumlah uang dan berencana menyogok si pemilik. Tak lama, salah satu pria tua di toko itu yang melihat sebuah tato di tangan Hutch. Pria itu pun terkejut dan segera pergi meninggalkan rekan-rekannya, yang seketika membuat rekan-rekannya juga terdiam lalu menjawab pertanyaan Hutch. Di sini kita dibuat bertanya-tanya, siapa Hutch sebenarnya di masa lalu? Dan mengapa pria tua itu langsung kabur melihat tato tersebut?
Dan Hutch pun segera pergi setelah mendapatkan informasi. Ia pergi ke rumah dua pencuri yang merampok rumahnya kemarin. Sesampainya di sana, ia memukul si pria dan meminta jamnya kembali. Dan ia juga meminta kalung kucing yang putrinya tanyai tadi. The watch. Namun seketika ia menyadari bahwa gelang tersebut tidak diambil oleh mereka. Ia mendengar suara bayi yang seketika membuatnya merasa bersalah dan segera pergi. Hutch pun pergi menaiki bus. Saat di bus, tak lama ada 5 pria mabuk yang masuk ke dalam. Mereka membuat kerusuhan di dalam dan juga mengganggu seorang wanita. Dan segera Hutch menutup pintu bus dan menghajar 5 pria mabuk tersebut. Dan inilah aksinya. I'm gonna fuck you. Hutch sempat ditusuk menggunakan pisau, namun ia tetap bangkit dan kembali menghajar 5 pria tersebut. Hutch juga sempat dicampakkan dari bus, namun ia tetap kembali masuk ke dalam bus dan segera menyelesaikannya. Di sini kita menyadari bahwa Hutch bukanlah pria sembarangan. Salah satu dari 5 orang tersebut hendak menggunakan pistol, dan Hutch pun segera mengambil pipa besi dari tiang bus, dan ia menghajar orang tersebut hingga membuat orang tersebut sekarat. Hutch akhirnya berjalan pulang dengan tubuh penuh luka. Sesampainya di rumah, Hutch masuk dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun ketika istrinya melihat kondisi Hutch yang penuh luka, ia langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan suara pelan, Hutch akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan mereka perlahan berubah. Bukan karena mereka tak saling mencintai, tapi karena ia coba menekan siapa dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya ia sendiri hampir lupa siapa dirinya dulu. Namun malam ini sesuatu kembali muncul. Seorang pria yang tak lagi bersembunyi dari masa lalunya. Scene pun berpindah pada sebuah mobil yang ugal-ugalan. Tak lama seorang pria keluar dari mobil tersebut. Ia bernama Julian. Ia berjalan menuju ke dalam nightclub. Di dalam ia menemui beberapa orang rekan bisnisnya. Saat bertemu, ia disinggung oleh salah satu rekan bisnisnya dengan mengatakan bahwa tingkah lakunya tak pantas bagi orang yang menjaga atau mengamankan uang mereka. Tak terima disepelekan, ia pun membunuh satu rekannya tepat di hadapan mereka semua. Tak lama, ia mendapatkan sebuah telepon yang ternyata dari rumah sakit. Ia pun pergi ke rumah sakit yang ternyata salah satu pria yang dihajar Hutch di dalam bus hingga koma adalah adiknya. Ia pun marah dan segera mendatangi rekan adiknya yang saat itu juga dihajar di bus. Ia bertanya dengan penuh emosi sambil memukuli rekan si adik yang juga dalam keadaan jerawat. Sang rekan menjelaskan bahwa mereka dihajar satu orang tanpa alasan. Rekan si adik pun memberikan kartu nama milik Hutch yang terjatuh kepada Julian. Esoknya kita diperlihatkan Hutch yang sedang lari pagi. Dan setelah itu ia membuat sarapan dan tak lama putranya datang dan menanyakan mengapa bisa terluka. Ia tak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Tak lama Hutch mendapatkan sebuah telepon. Ternyata orang yang menelpon adalah orang yang sama pada waktu Hutch berbicara pada orang di radio. Orang itu bertanya apakah tadi malam itu perbuatannya karena yang Hutch hajar adalah adik dari seorang mafia bernama Julian Kuznetsov. Sebelum menjelaskan lebih dalam, Hutch pun segera mematikan teleponnya. Saat di kantor, Hutch juga mendapatkan sebuah pesan untuk menemui seorang tukang cukur. Tak lama, ia pun segera pergi. Sesampainya di sana, ia bertanya kepada seorang pria yang sedang dicukur. Ia bertanya tentang siapa Julian Kuznetsov dan kenapa. Si pria menjelaskan Julian bukanlah orang biasa, ia adalah seorang bos mafia Rusia yang sangat berbahaya dan pemimpin organisasi kriminal besar yang mengendalikan uang kotor dalam jumlah besar. Scene pun beralih ke si Julian yang bertanya ke anggotanya apakah sudah menemukan identitas Hutch, namun si anggota hanya menemukan data ayahnya Hutch.
Tak lama, si anggota Yulian meminta kenalan orang dalam pemerintahan. Namun saat si orang dalam mencari berkas Hutch di pemerintahan, yang ia temukan hanyalah data-data yang tak jelas, yang bertuliskan nobody. Si orang dalam pun mengirimkan data itu ke si anggota Yulian, yang seketika si anggota terkejut. Setelah itu, ia membereskan barang-barangnya dan memberikan berkas si Hutch ke Yulian. Dan si anggota pun langsung hendak pergi keluar dari pekerjaannya. Scene beralih ke Hutch dan keluarganya. Di situ mereka sedang melakukan makan malam. Namun tak lama, Hutch melihat beberapa mobil datang ke arah rumahnya. Yang ternyata mobil tersebut berisi para anggota Yulian yang hendak menangkap Hutch. Hutch pun segera menyuruh istri dan anaknya untuk pergi bersembunyi di basement. Istrinya pun bertanya ada apa. Namun Hutch hanya menjawab, "Jangan panggil polisi." Don't call 911. Segera pasukan Yulian hendak masuk ke dalam rumah dengan Hutch yang sudah menunggu dan bersiap. Mereka pun masuk dan Hutch pun menghabisi satu persatu anggota Yulian dengan membabi buta. Yang dimana Hutch tidak sedikit pun panik menghadapi situasi seperti ini. Di sini kita diperlihatkan bahwa Hutch adalah orang yang benar-benar terlatih di masa lalu. Namun sialnya, Hutch harus tumbang karena disetrum. Hutch pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan hendak segera diantar ke tempat Yulian. Di perjalanan, Hutch pun siuman dan segera melepaskan borgol di tangannya. Ia pun mengambil sebuah hidran, lalu ia segera menyemprotkannya ke arah si supir yang membuat mobil itu menabrak tiang lampu dan terpental. Ternyata Hutch pun selamat dan segera keluar dari mobil tersebut. Ia pun menghampiri salah satu anggota Yulian yang sedang sekarat karena tertimpa mobil. Ia pun mengatakan sesuatu pada pria tersebut, yaitu, "Aku baru pertama kali melihat orang Rusia berkulit hitam." Si pria pun bertanya kepada Hutch, "Siapa kau sebenarnya?" Hutch pun menceritakan siapa dia sebenarnya. Belum siap ia bercerita, ternyata pria tersebut telah tewas. Tak lama, Hutch pun segera kembali ke rumahnya dengan berlari. Lalu ia menelpon ayahnya agar segera berhati-hati karena masalahnya semakin besar. Sesampainya ke rumah, Hutch segera menemui istri dan anak-anaknya yang tadi berada di basement. Ia pun segera mengantarkan istri dan anak-anaknya ke mobil agar mereka pergi dulu ke tempat aman. Setelah itu, Hutch menyusun jasad-jasad yang ia habisi tadi. Namun ada satu orang yang masih hidup dan sekarat. Lalu ia bercerita di depan anggota yang tewas itu tentang seorang pria bernama Alan yang mencuri uang 3 juta dolar dari pangkalan militer Amerika Serikat. Yang ternyata Hutch lah yang berhasil menangkap Alan dan hendak membunuhnya. Namun ia membiarkan Alan hidup agar bisa berubah jadi lebih baik. Setahun setelah itu, Hutch mendatangi si Alan yang ternyata sudah berkeluarga. Hutch pun iri dan juga ingin hidup seperti Alan. Tak lama, Hutch pun ingin keluar dari pekerjaannya. Lagi-lagi, belum siap bercerita, ternyata satu orang tadi juga mokat. Lalu ia melihat sesuatu di bawah orang tersebut yang ternyata itu adalah gelang kucing yang putrinya dan ia cari. Ternyata sampai sini bisa kita simpulkan bahwa akar dari permasalahan ini adalah kalung kucing yang hilang di bawah meja. Lalu Hutch pun berencana membakar mayat-mayat tersebut di rumahnya agar tak ada barang bukti. Tak lama tetangganya pun keluar untuk melihat api yang membakar rumahnya. Hutch pun segera pergi dengan membawa mobil tetangganya. Scene pun beralih ke dua orang pria yang masuk ke dalam panti jompo ayahnya Hutch. Mereka berdua berencana untuk menghabisi ayahnya Hutch. Namun itu semua tidak semudah yang mereka pikirkan. Ternyata saat hendak dihabisi, ayah Hutch sudah menyiapkan sebuah shotgun dan merekalah yang dihabisi oleh sang ayah. Scene pun beralih ke Hutch yang membawa banyak emas batangan dengan tujuan hendak membeli kantor tempat ia bekerja. Lalu kita melihat Yulian yang sedang melihat sebuah berita tentang tewasnya ketiga anak buahnya.
Esoknya, Hatch yang sudah membeli kantor itu hendak menjadikannya sebagai medan perang untuk menghadapi pasukan Julian. Pada malam harinya kita diperlihatkan Hatch yang berada di depan markas Julian. Markas tersebut merupakan tempat penyimpanan seluruh uang yang ia jaga. Ia pun segera masuk dan menghabisi para penjaga yang ada. Dengan santai, ia pun menghabisi anak buah Julian tanpa menyisakan satu orang pun. Hatch juga membakar seluruh uang yang ada di tempat itu. Tak lama, Hatch pun sudah berada tepat di hadapan Julian berada. Julian pun segera menghampiri Hatch bersama seluruh anak buahnya. Namun Hatch tidak sedikit pun takut dan panik. Ternyata Hatch sudah menyiapkan sebuah bom bunuh diri untuk ia dan Julian. Julian pun panik dan menyuruh seluruh anak buahnya keluar, dan lalu mereka berbicara empat mata. Hatch pun mengatakan bahwa ia telah membakar seluruh koleksi dan uang di markas yang Julian jaga, yang seketika membuat Julian emosi. Lalu Hatch berkata sesuatu, jikalaupun Julian berhasil menangkap atau menghabisinya, apakah ia sanggup untuk mengganti seluruh uang yang telah Hatch bakar. Lalu Hatch pun memberikan Julian pilihan. Setelah itu, Hatch pun pergi meninggalkan Julian. Ia berjalan melewati para anak buah Julian yang begitu banyak dengan santai. Lalu ia segera masuk ke dalam mobilnya. Julian pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Hatch. Saat dalam pengejaran tersebut, Hatch sempat dibuat terpojok, namun ia berhasil kabur. Hatch ternyata berencana mengiring mereka semua ke kantor yang telah ia siapkan tadi. Tak lama Julian juga sampai yang membuat Hatch tertembak. Saat sedang terpojok, ternyata ada seseorang dari dalam kantor yang membantunya, dan ayahnya juga membantunya. Orang tersebut adalah orang yang selama ini berbicara dengan Hatch di radio. Dia adalah saudara Hatch yang bernama Harry Mansell. Lalu Julian pun masuk untuk mengejar Hatch. Hatch dan ayahnya pun bersiap menghabisi anak buah Julian, dan mari kita saksikan. Satu persatu anak buah Julian terkena jebakan yang telah dibuat oleh Hatch. Mereka bertiga pun membantai satu persatu anak buah Julian dengan sadis dan brutal. Mereka membantai seluruh pasukan Julian tanpa memberikan rasa ampun sedikit pun. Dan sialnya tiba-tiba Harry tertembak oleh Julian. Ternyata mereka bertiga kehabisan peluru yang membuat mereka bersembunyi. Tak lama, Hatch hendak melakukan sebuah hal gila. Ia berencana meledakkan sebuah bom dengan dibawa ke arah Julian, dan inilah aksi gilanya. Julian pun tewas akibat ledakan bom itu, namun tidak dengan Hatch yang masih selamat. Setelah itu, ayahnya dan si Harry segera meninggalkan tempat itu karena polisi sudah datang. Setelah itu, Hatch dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat interogasi, dua petugas yang menginterogasi Hatch mendapat telepon entah dari siapa yang membuat dua petugas tersebut terkejut melihat ke arah Hatch. Tak lama setelah kejadian itu, kita melihat Hatch dan sang istri hendak membeli rumah baru. Pada saat itu, ia mendapat sebuah telepon entah dari siapa, dan film pun selesai. Dan terima kasih buat yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.